Gini Kang, ini saya mau nanya nih. Ya. Mungkin mewakili semua ya, peternak-peternak di seluruh Indonesia ya. Ini kan pakai semi intensif ya Kang ya. Intensif ya. Nah, aktivitas bebek dari mulai pagi sampai sore itu apa saja yang perlu kita siapkan, yang perlu kita lakukan, gitu gimana tuh? Gimana dari pagi nih? Dari pagi sampai sore ya berarti. Ya, Nah, jadi gini teman-teman, untuk pagi nih kan jam sekitarnya jam 6 lah, itu kita ini memberikan air minum terlebih dahulu. Air minum ya? Air minum di luar kandang, maksudnya di area main, di area mainnya lah. Karena semalaman nggak minum. Nah iya, karena kan kalau malam ini nggak dikasih air minum. Kalau untuk tipe kandang semi intensif maupun full intensif juga sama, itu jangan ada air minum pada saat malam hari. Tapi kan balik lagi ke pengalaman masing-masing kan. Nanti bisa ini sendirilah perbedaannya lah antara ada air minum ataupun tidak ada air minum pada saat malam harinya. Nah itu kan pagi jam 6 tadi, itu air minum ya. Nah setelah air minum disiapkan, baru bebek dikeluarkan. Bebek dikeluarkan dan dia minum, kita ngambilin telur. Pertama ngambil telur. Kalau ada. Kalau ada. Kalau ada. Nah, ya, terus. Ngambilin telur. Nah setelah itu baru kita ini langsung racik pakan. Racik pakan terlebih dahulu. Bebek ini biarin minum dulu. Itu kan bebek lagi minum, saya lagi ibaratnya Kang Cep lagi ngeracik pakan gitu. Nah terus setelah itu baru sekitar jam 7.20 baru pemberian pakan. Nah setelah pakan itu habis, pintu kandang bagian dalam itu langsung ditutup. Untuk pagi hari jam 8 sampai jam 11 bebek ini fokus di luar, karena untuk agar bebek ini terpapar sinar matahari, itu yang utamanya. Terus kalau masalah nanti siang jam 11 sampai jam pemberian pakan lagi sore, bebek ini fokuskan di dalam, karena untuk bebek ini agar tidak terlalu banyak gerak lah. Nanti bebek ini di dalam. Terus juga karena cuacanya sudah terlalu panas, bebek ini fokusnya di dalam pada saat siang harinya. Nanti jam pemberian pakan sore itu jam 3.20. Kan bebek ini tadinya itu kan ada di dalam kan ya. Nah di dalam. Nah setelah itu seperti biasa kayak pagi lagi tuh, ngasih air minum dulu di luar. Kita racik pakan, terusnya bebek ini kan dikeluarin dulu, terus kita racik pakan. Baru setelah itu pemberian pakan ya kan. Nah setelah pemberian pakan itu pokoknya paling ininya maksimal itu sampai jam setengah 5. Setengah 5 itu langsung dimasukkan ke dalam kandang. Setengah 5 sore. Setengah 5 ya? Ya. Tanpa air minum di dalamnya. Tidak boleh. Karena nanti kalau misalkan di dalamnya ini ada air minum, otomatis bebek ini minum terus dan akhirnya menyebabkan kelembaban pada kandang ini terlalu lembab, becek lah gitu intinya. Nah becek, akhirnya produksi telur ini tidak stabil. Itu yang utama. Kalau misalkan nggak dikasih air minum, apakah bebek ini nggak mati apa gimana? Nggak, karena saya sudah biasa, saya juga udah sudah sering lah gitu, sudah tiap hari lah, hampir tiap hari gitu, nggak dikasih air minum. Kalau malam ini janganlah, sebaiknya jangan. Nggak konsentrasi dia telurnya, jadi produksi telurnya ini nggak konsentrasi, jadi dia fokusnya ini nelor, pokoknya harus fokus nelor lah untuk malam hari. Karena kalau misalkan ada air minum, dia ini minum juga, ini juga, jadi nggak fokus ke masalah produksinya itu. Terus juga masalah penerangan pada kandang ini maksimal 10 watt, lampunya warna putih. Kenapa dikatakan maksimal 10 watt dan lampu berwarna putih? Itu untuk pertumbuhan bebek itu sendiri. Yang pertama pertumbuhan, terus yang kedua kenapa maksimalnya 10 watt? Itu agar bebek ini tidak stres, karena banyak yang keluyuran di sekitaran kandang seperti tikus ataupun apalah gitu. Terlalu terang, karena terlalu terang. Jadi menyebabkan bebek ini bakalan stres nantinya. Nah kalau Kang Ujang kemarin, Kang Ujang Kuningan nih, itu kan make asbes gitu kan ya, asbes. Jadi buat bertelurnya itu di dalam asbes itu.
Jadi ada tempat persembunyiannya lah buat telurnya itu. Jadi gitu untuk bebeknya Kang Ujang kemarin. Tapi ya itu kan karena Kang Ujang juga tadinya cuma iseng naruh asbes di situ sih, nggak ini. Nah terus apa lagi nih Kang? Nah, ini sebelumnya saya acungkan jempol dulu karena saya sendiri baru tahu ini sistemnya seperti ini. Dan mungkin mewakili semua ya peternak-peternak calon peternak yang masih pemula. Begitulah kalau sistem semi intensif ya, termasuk masalah memasukin si bebek itu ya. Nah, saya mau nanya nih Kang, ini kan saya area bermainnya pakai asbes tembus nih, Iya. apa namanya, fiber ya. Jadi kan ini matahari dari sana. Nah kalau dari pagi sampai jam 11 siang itu kondisi panas nih di halaman, sementara kan ditutup ya tadi ya. Iya, ditutup. Itu kepanasan nggak masalah itu. Nggak masalah sih kalau sampai jam 11 nggak masalah. Malah bagus ya. Asalkan jangan sampai jam terlalu siang hari, siang jam kali ya. 12, jam 1 lah, jangan. Itu fungsinya untuk supaya Menjaga kestabilan Biar- kalori itu tersebut, biar nggak banyak biar nggak gerak. terlalu banyak gerak. Nah itu. Oh gitu ya. Kalau ada bagian dalam juga dibuka, otomatis lalu lalang dia. lalu lalang dia Bawa air ya ke situ ya. ke kiri ke kandang juga, Keluar masuk, ya. keluar masuk gitu. Akhirnya kalori yang seharusnya dibutuhkan sekian, tapi akhirnya itu tidak tercukupi lah. Mm-mm. Jadi gitu. Oke, terus masalah kandang nih Kang. Ini kan saya baru dapat izin lampu nih. Iya, lampu. Mungkin nih insya Allah besok saya pasang lah lampunya. Memang waktu itu memang mau dipasang, cuman belum dapat izin. Nih, kemarin ada orangnya datang, udah saya izin ya. Jadi mungkin nanti untuk khusus untuk kandang telurnya disekat Kang ya. Ya, Jadi disekat. jangan ada banyak berseliweran gitu, Iya, makhluk malam. Nah, itu karena itu sangat mempengaruhi sih kalau Stres ya. kalau ada yang lalu lalang di malam hari itu, apalagi kalau lampunya terlalu terang itu. Kalau untuk semi intensif itu penerangan itu nggak lama, maksudnya minimal 17 jam. Tapi kan karena ada pencahayaan sinar matahari, penerangan sinar matahari lah. Nah itu 17 jam itu terpenuhi. Kalau semi intensif itu paling penerangan lampu di kandang ini dari jam 5 sore sampai jam 7 pagi lah, atau jam 6 pagi itu udah cukup sih kalau untuk semi intensif. Beda lagi kalau misalkan full intensif. Kalau full intensif itu harus 17 jam juga, dari jam 2 siang ataupun jam 3 sore. Nah itu bebek ini sudah dinyalakan lampunya untuk kandangnya sendiri. Nanti paginya baru dimatikan lagi sekitaran jam 8 pada saat pemberian pakan lah. Jadi gitu. Jadi harus diatur itu minimal 17 jam. Intinya minimal 17 jam. Iya. Mungkin ada yang bertanya ya, mungkin ini ya dari para penonton ada yang bertanya, kok seribet itu? Nah itu Kang, kira-kira ribet nggak sih Kang selama ini gitu? Oh, selama seribet ini. itu mungkin takutnya ada yang nanya begitu Ya, nih kan? memang kalau Mungkin di awal kayak ribet ya? Iya, kalau sebenarnya kita nggak belum masalah tahu, ya memang nggak. Kalau kita belum tahu itu terlihat sangat ribet. ribet sekali. Tapi kalau kita sudah tahu, padahal sih cuman ibaratnya kita Atur ngeluarin, doang ya? kita atur lah. Itu kan nggak ribet sih menurut saya sih. Iya. Itu. Oh gitu ya. Mana tuh ada yang bertanya seperti itu? Ya pasti. Kalau udah kebiasaan sebenarnya nggak ribet ya, karena itu ilmu yang harus dilaksanakan gitu ya. Laksanakan lah itu. Oke gitu aja mungkin Kang ya. Mungkin para penonton, teman-teman semua yang menyaksikan video ini, mana tahu ada yang mau ditanyakan di kolom komentar, silakan ditanya. Kolom komentar. Nanti sama Kang Hendy akan dijawab ya. Kalau saya yang jawab masih belum belum menguasai, bisa ditanyakan langsung ke Kang Hendy ya, langsung. Boleh juga tanya sudah menikah belum? Belum. Ya, apa tuh namanya nih masalah channelnya Kang Ngecep ini, kalau misalkan yang belum subscribe channelnya Oke. Kang Ngecep nih,
Lestari Alam. subscribe nama channelnya Lestari Alamku. Buat rekan-rekan semua yang yang ingin tahu Kang Cep lebih dalam lagi peternakan bebek Kang Cep, bisa di subscribe channelnya. Mungkin nanti perjalanan Kang Cep ternak bebek ini seperti apa nanti. Dari kan mau nambah ya rencananya Kang ya? Nambah 100 ekor Nambah insya Allah. 100 ekor insya Allah nanti. Kalau kandang sudah jadi. Nanti Dari itu DOD. bagaimana perjalanannya dari DOD ya Kang? Nah, dari DOD nanti pokoknya diikutilah channelnya Kang Cep. Ya mudah-mudahan informasi dari video ini bermanfaat buat rekan-rekan semua yang sedang beternak bebek maupun yang ingin beternak bebek. Sebenarnya kalau ternak bebek ini nggak ribet teman-teman, asalkan sudah mengetahui lebih dalam lagi tentang seputar bebek petelur ini. Ya mungkin itu saja. Oke, terima kasih kepada semua teman-teman yang telah menonton, para subscribernya Kang Hendy dan juga subscriber kami, saya ya, Lestari Alamku. Dukung terus channel kami berdua, insya Allah kami tidak akan ada yang ditutup-tutupi Kang ya, yang apa namanya, Masalah pakan, masalah yang salah pakan, yang gagal paham pun kita kasih tahu juga begini, kayak seperti tadi kita nggak tutup-tutupi. Kemudian rahasia-rahasia yang mungkin selama ini ada banyak yang pihak yang menutupi, kita bongkar semua supaya para peternak ini lebih maju ke depannya dan distribusi atau peternakan bebek ini bisa menyaingi peternakan ayam yang jauh lebih unggul ya dari segi pemasaran, dan peternakan juga kalau ayam lebih unggul gitu. Jadi mudah-mudahan dengan adanya channel kami berdua dan juga pokoknya kami berdua lah gitu. Yang lain juga lah, mudah-mudahan bisa menambah kemajuan lah kepada peternak Indonesia seluruhnya, khususnya peternak telur ya Kang Hendy ya. Ya. Kang Hendy, sebelum penutupan ada yang mau disampaikan? Silakan. Ya, saya menyampaikan ke teman-teman semua yang ingin beternak bebek ataupun yang sedang beternak bebek, intinya jangan terlalu ambisi. Itu yang sudah saya sering sekali saya jelaskan, untuk tidak terlalu ambisi dalam membeli bebek dalam jumlah yang sangat banyak. Karena nanti kita kan kalau misalkan yang namanya pemula nih, awal ternak bebek itu belum tahu apa-apa, kalau misalkan gagal kan kita juga yang kenanya resikonya sangat tinggi. Apalagi sudah tahu sendirilah, per 100 ekornya aja itu sudah 2 juta dikali 5 maksudnya dikali 500, misalkan 500 ekor nih, 2 juta dikali 500 itu sudah 10 juta. Sedangkan bebeknya ini belum bertelur sekitaran 2 bulan. Kalau beli bayah 4 bulan ya biasanya ya. Iya, apalagi dari bayah tuh ya kan. Pokoknya dikit-dikit dulu lah. Untuk penambahan bebek juga, ini yang saya sarankan ya, kalau misalkan ingin menambah bebek itu produksi telur ini harus 70% dulu baru nambah populasi. Kalau belum 70% itu sebaiknya jangan dulu lah, karena yang ini aja belum ketutup pakan, apalagi yang nanti baru ya kan, itu sudah berat sekali lah. Ya mungkin itu saja di video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton video ini, yang baru bergabung di channel saya juga. Terima kasih, baik di channelnya Kang Cep nih, jangan lupa subscribe channelnya Kang Cep. Nama channelnya ini Lestari Alamku. Itu kalau misalkan kalian ingin tahu lebih dalam lagi masalah peternakan bebek ini, Kang Cep ini ya insya Allah ingin memberikan informasi juga seputar bebek. Terus juga kalian juga kalau misalkan ingin mengetahui perjalanan Kang Cep nantinya, subscribe channelnya Kang Cep. Mudah-mudahan bermanfaat. Thanks for watching. See you next video. Oke. Terima kasih Kang Hendy telah datang ke Bogor ya. Alhamdulillah, ini saya maksudnya sangat berterima kasih sekali juga lah kepada Kang Cep juga, sudah disambut dengan baik lah di sini. Oke, demikian video kali ini. Saya sendiri digerebek ya, mudah-mudahan peternak seluruh Indonesia, terutama peternak bebek petelur semakin maju dan berkembang. Dan ikuti terus perjalanan channel kami. Salam lestari, salam satu hobi, sukses seluruh peternak bebek petelur di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Di sini nggak dikasih minum kan?